Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari Senin ini. Kita akan bahas mengenai pengendalian kualitas atau pengukuran kualitas terkait dengan sekarang topiknya kurva normal ya. Kita mau kurva normal. Oke, kita langsung ke presentasi. Tolong itu dulu absen ya sekalian ya. Oke, kita langsung terkait dengan, udah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Sekarang kita akan coba membahas mengenai kurva normal. Ya, kurva normal. Kayaknya ada yang masuk, kasihan nggak masuk. Kurva normal ini, kayak kalau belakangan jadi sangat mudah. Oke, kita kurva normal ya. Dimana kurva normal ini dalam kondisi kita bahas mengenai populasi dan sampel. Kalau kita lihat bahwa namanya populasi adalah suatu profil keseluruhan data yang ingin kita gambarkan dalam kesimpulan statistik. Contoh misalnya data populasi 250 juta penduduk Indonesia atau 200 mahasiswa universitas, 2000 kemudian karyawan pabrik, semua itu adalah populasi, adalah data keseluruhan yang ingin kita gambarkan. Tetapi di dalam untuk mengandalkan sebuah atau merepresentatifkan, perlu ada satu yang dimaksud dengan sampel ya. Nah, sampel ini merupakan perwakilan dari populasi. Dari populasi ini aja ya, supaya nanti gampang mengizinkan. Populasi, di mana populasi atau sampel ini merupakan profil dari sebagian data yang diambil dari sebagian dari populasi itu, yang merupakan perwakilan dari keseluruhan data populasi. Jadi tidak misalnya contoh, kita tidak mungkin ngambil data keseluruhan. Cuman gimana caranya profil statistik yang ada di populasi itu merepresentatifkan dari sampel yang kita ambil. Ya, contoh misalnya kita melakukan survei kepuasan pelanggan kepada pelayanan produk PTX atau PTM. Nah, kualitas PT ataupun kualitas PTW dari hasil pengukuran sampel dari 100 produk yang diukur. Jadi sampel ini diambil hanya sebagian kecil, tetapi merupakan perwakilan dari populasi yang ada. Itulah yang dimaksud dengan perbedaan antara populasi dengan sampling. Kemudian kita coba lihat di berikutnya. Contoh ini satu populasi, yang merah ini semua populasi. Cuman kita kan nggak mungkin semua diukur, sehingga kita perlu ambil beberapa bagian yang merupakan perwakilan dari seluruh populasi yang ada, yang dimaksud dengan sampel. Nah, kalau kita lihat di sini antara populasi
populasi dengan sampling. Kalau di dalam metode sampel ini kita membutuhkan data kayak misalnya average atau rata-rata, nah kemudian standar deviasinya. Nah kalau di populasi itu biasanya butuhkan data semacam mean, atau kita baca dengan mu itu nilai tengah gitu ya. Nah ada juga di dalam populasi kita butuh data terkait dengan standar deviasi atau sigma. Ini tulisan begini dari sigma. Nah, ini adalah merupakan data-data dari total yang dibutuhkan dalam mengukur populasi dan sampling. Ya. Coba ada yang masuk lagi nih. Repot ya kalau. Kemudian dari sisi berikutnya itu adalah contoh, misalnya ada populasi 1000 data, diambil data sampel untuk mengukur populasi. Yang kita ambil dari 1000 data ini cuma 80 data yang kita ambil. Diperkirakan sampelnya adalah yang 18,8% green berwarna biru. Spares itu berarti bola ya, ini bola. Namun secara real populasi data bola ini secara real populasi hanya 20% yang berwarna hijau. Jadi walaupun sampel datanya dilakukan analisa data sampel tapi data itu mendekati sesungguhnya, data sesungguhnya. Kalau kita lihat ini kan data sampling, ternyata setiap sampel yang kita ambil 8 kali sampel, mengambil sampel itu cuma 10. Nah, ternyata dicatat bahwa adanya bola berwarna biru, bola berwarna hijau direpresentatifkan 65 buah yang berwarna biru, 15 yang berwarna hijau. Atau dipresentasikan sekitar karena warna hijau sekitar 18,8, tapi real datanya 20%, hampir mirip ya, kira-kira begitu. Nah ini merupakan satu metode dalam rangka untuk mengambil sebuah analisa data tanpa harus kita mengukur keseluruhan populasi. Nah, coba kita lihat di berikutnya. Nah, ternyata kalau kita petakan, sebenarnya kita memiliki yang dimaksud dengan distribusi kurva seimbang atau secara normal. Seimbang itu antara kanan dan kiri. Jadi kan ini adalah minnya kalau ini kan minnya 90. Minnya kan mu-nya itu 90. Total 90. Kanan kiri kan plus minus. Kemungkinan standar deviasinya 2. Kalau standar deviasinya 2, berarti dia antara 84 sama 86. 94 dengan 86 di sini. Ini satu standar deviasi 1 minus, ini plusnya standar deviasi yang minus. Nah ini yang adalah kedua, ini 1, 2, nah yang kayak gini nih. Kalau mu-nya adalah 0, kalau sigma-nya ada 1 adalah 0 ke 1 atau 0 ke plus 1. Kalau 2 ada di sebelah sini antara ini. Kalau 3 berarti sini sampai ujung ya, kira-kira itu. Dan kemudian kita cek, kemudian kita bisa dengan demikian kita harus memahami bahwa mu ini merupakan nilai tengah. Jadi si kurva normalnya itu ada di mana nih? Mu-nya di 29, mu-nya ada di 20, mu-nya ada di 14. Tinggal bergeser kanan kiri ya, sebelah mana kurva normal ini.
distribusi. Nah, kalau kita standar deviasi ya, semakin kecil itu semakin ramping, semakin dia terkonsentrasi pada beberapa titik hasil data. Terus sekitar 1,5 semakin sigmanya itu semakin kecil, dia semakin presisi, semakin tepat. Kemudian yang 3 agak lebih ke bawah, tapi dia melebar lebih umum. Sigma 4,5 mungkin akan lebih lebar lagi. Nah, kalau kita lihat bahwa presentasi dari presentasi kemungkinan, misalnya kita membuat sebuah peluang melempar bola, berapa sih peluangnya? Dia sekitar ini yang tadi, yang 3 sigma ini pasti akan lebih banyak tepatnya kalau kita lempar 99,73%. Kalau 2 sigma ini 95,46%. Kalau 1 sigma itu lebih ramping, sehingga kalau kita lempar kemungkinan hanya 68,26% sesuai. Nah, kalau kita buat sebuah hitungan, ada rumus namanya, di sini adalah standar normal. Nilai standar normal ini Z. Ini adalah X, Y, X, I ini adalah nilai yang kita ukur. Ini berapa misalnya, dan kemudian mu ini adalah nilai rata-rata, nilai tengah. Nilai tengah ini adalah standar deviasi. Kita lihat contoh, misalnya ini ada satu contoh. Nanti setelah kita dapat set ini, nilai set hasil ukuran, misalnya nilai tengahnya 90, X misalnya kita tetapkan berapa, 95 itu terhadap 90 berapa, tadi 5 ya. Nah, sedangkan sigmanya ditetapkan misalnya 1 ya, berarti 95 kurangi 90 sama dengan 5 dibagi 1, berarti nilai Z-nya 5. Nah, kita lihat, Z-nya 5, oh besar ya, ini harusnya di atas 2, nggak mungkin 3, di atas itu terlalu lebar. Kita ambil sigmanya jangan 1, berarti Z-nya di luar, 95 di luar. Ambillah sigmanya 3 misalnya, sigmanya 3, berarti tadi 5 dibagi 3, 5 dibagi 3 sekitar berapa, 1,5 lebih ya, 157 ya. Kalau kita lihat 15, sekitar sini 1,5 berapa, 57, berarti sini 7, sekitar sini, berarti 0,9418. Jadi nilainya adalah 94, berarti 0,94. Dari 15 dan 0,7 misalnya 0,9418. Jadi ini artinya 94,3 persen ya. Ya, ini berarti nilainya itu. Terus kemudian ini merupakan standar nilai, sehingga kita bisa tahu berapa kemungkinan yang kita dapat. Ini untuk melihat tadi presentasi seperti ini. Jadi semakin dia berapa kemungkinan. Ini mungkin ada contoh, beberapa contoh ya. Mungkin nggak bisa set ini. Kira-kira nanti akan
bahas mungkin ada soal-soal nanti setelah pembahasan ini, baru hanya sebagian, nanti kita bahas nanti ke depannya. Jadi perhitungannya begitu tadi ya. Dari hitungan tadi kita ingin menentukan Z nya berapa, standar normal, nilai standar normal dari rata-rata tadi. Jadi sebenarnya untuk melihat kemampuan ini berapa persen sih kemungkinan diterimanya, 95 dari sekian. Kalau semakin dia semakin kecil, semakin tadi kan dibagi 5 tuh masih di atas tuh 5. Kalau 5 kan berarti nggak masuk di sini. Berarti yang tadi pembaginya adalah 1, itu tidak akan masuk nilai 95 itu. Kalau standar deviasinya atau sigmanya kita turunin jadi 2 atau 3, akan lebih kemungkinan masuk. Kira-kira begitu materi kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan tadi tentang diagram kurva normal ya. Jadi sebenarnya kurva normal itu untuk nanti nilai-nilai ini akan sangat berguna pada saat kita menghitung di Six Sigma, nanti pelajaran di TQM ya. Sebenarnya kalau di quality control ini atau QAQC ini juga dipakai juga untuk menentukan berapa sih tingkat kepercayaan dari hasil riset kita, Z-nya berapa. Nanti ke depan kemungkinan kita bahas mengenai tes kenormalan dari sebuah data. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Baru masuk. Ya, Anang mau nanya? Oh enggak. Agung, yang lain? Ke-7 kalau saya. Ke-7. Itu absennya di ini dulu ya. Tolong di copy. Saya copy. Oke, di absen. Silahkan di absen dulu. Ya, gimana? Kenapa? Isi absennya aja tuh. Kamu pakai HP siapa ini ngobrol? Jadi bikin lagi, klik lagi itu 2 kali. Kamu bikin atas, tapi yang satu atas nama kamu. Halo? Oke. Ini yang ngumpul bareng-bareng ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Sementara udah. Coba itu perlu diingatkan bahwa tata letak pabrik ya, itu coba tugasnya dikerjakan. Kalau pengen nilai bagus ya dikerjain tugasnya. Ada yang masih mandek di kelompok sebelum pos 1 masih D, nilainya D loh. Terus C, terus kan di grafiknya ada tuh ya. Apanya? Ya panjang.
kalau mau berhasil ya harus bersusah payah, karena ini yang akan kita jadi andalkan, kemampuan dari industrial engineer sampai UAS, sampai selesai. Iya, sampai UAS. Oke, tidak ada pertanyaan? Agung main lempar aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu nanti malam di program Hamti ya.